Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Sangada. Karena dialek Jawa, bahasa Arabnya berubah jadi ngain, jadi Sangada. Kalau di hadapan saya ada aktivis PII, saya adalah kader PII eranya Pak Sabahan Aras. Dari PII ya? Iya. Dan saya dibesarkan di PII, jadi kalau organisasi PII memang agak sedikit beda warna ya dengan HMI. Karena PII dulu sangat keras sekali, termasuk menolak asas Pancasila, satu-satunya asas. Jadi kita termasuk garisnya itu garis keras, tapi tidak radikal lah insya Allah. Saya Ketua BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Kalimantan Barat, dan Korda Kalimantan, meliputi Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltara, dan juga Kalimantan Barat. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami BKMT, dan saya juga salah satu di antara personil di FKUB, mewakili yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia, unsur dari BKMT. Atas waktunya izin Pak Dokter, ini luar biasa kuliah. Hari ini saya dapat kuliah nih, kuliah tentang tarikh ya, kuliah tentang tazkiyatun nufus, bagaimana menenangkan jiwa. Intinya kan kita mau menyongsong pesta demokrasi 2024. Kita sudah tahu bahwa di hadapan mata kita, pertama adalah masyarakat yang terbelah. Masyarakat terbelah akibat kampret dan cebong. Ya. Walaupun sebenarnya kampret sama cebong sudah bersatu dalam satu kolam. Tapi ternyata ini masih juga dibawa-bawa terus, sebenarnya sudah tidak ada lagi pembelahan itu. Kemudian yang kedua, efeknya apa? Efeknya sampai hari ini pembelahan itu masih kita rasakan, sehingga muncul ada stigma bahwa ada politik identitas. Ya jujur aja, kalau sudah politik identitas itu ditujukannya kepada kelompok muslim. Ini mohon maaf nih, supaya apa? Supaya nanti terjadi hal yang, karena kalau sudah di stigma terus, akhirnya nanti muncul ketidakadilan, rasa ketidakadilan. Kemudian karena lama-lama ini udah lama bersabar ya Pak Dokter ya, tadi kan kita suruh sabar, kita suruh nggak boleh suuzon, tapi faktanya kita dihadapkan kepada ketidakadilan, dihadapkan kepada perlakuan hukum yang tidak yang tidak adil, sehingga akhirnya masyarakat lama-lama karena ditekan terus, sebenarnya pengen juga kita bersabar, tapi karena ditekan terus akhirnya muncullah yang hari ini kita saksikan, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lagi berjuang di Jakarta untuk bagaimana pemerintah itu bisa untuk, notabene mereka yang sudah kita pilih dari suara rakyat, mereka sudah duduk dengan gaji yang fantastis, dengan fasilitas yang lengkap, yang lux. Tapi saudara-saudara kita ini terus aja disuruh sabar, harga naik juga sabar, BBM juga harus sabar. Sabar, pokoknya hatinya kudu bersih gitu loh. Sementara kita dihadapkan pada ketidakadilan yang semakin hari semakin terasa. Untuk itu, ini juga butuh solusi sebenarnya, adanya dialog gitu ya, dari dialog FAUB untuk membawa bagaimana sih supaya ini nggak usah turun, tapi berfungsi, dewannya yang udah kita pilih, berfungsi gitu. Mereka bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Tapi sebaliknya kan kita dihadapkan ketika mahasiswa, buruh lagi demo, justru di istana happy birthday, nyanyi ulang tahun. Dan itu disaksikan oleh rakyat kecil yang sedang tertindas, yang sedang menderita. Kasus Sambo ini luar biasa, blunder ya, seperti justru kayak tontonan per episode, tiap hari habis pulsa kita untuk sebenarnya gimana sih akhirnya gitu. Nah ini jadi kepastian hukum yang tidak jelas, ketidakadilan yang kita rasakan, sebenarnya itulah yang membuat masyarakat itu menjadi gerak yang pada akhirnya terjadi konflik. Saya pikir berangkat dari sana. Tapi kalau coba para pemimpin-pemimpin kita, anggota DPR kita aspiratif, ketika turun ke masyarakat, yuk temu konstituennya, DPD turun temui konstituennya, sehingga mereka bisa menyerap betul-betul apa yang dirasakan, lalu mereka perjuangkan hasil perjuangannya itu, lalu mereka bisa sosialisasikan. Kan sosialisasi sekarang nggak perlu butuh dana besar, langsung aja di share, ini loh hasilnya.
bahwa aspirasi yang kami bawa pada tanggal sekian kami reses, kami sampaikan. Saya kira FKUP bisa menyampaikan suara aspirasi ini. Kalau tataran rakyat, insya Allah damai-damai lah. Kita udah biasa hidup beda. Kami di komplek tetangga saya Batak, tetangga saya Cina. Kalau kami pulang dari dakwah, saya bagi itu kue sama-sama. Gotong royong kita hari Ahad sama-sama. Jadi persoalan perbedaan, masyarakat dari dulu udah biasa hidup berbeda. Tapi masalahnya kita dihadapkan kepada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Itu di depan mata yang membuat rakyat makin gerah, yang mestinya ini oleh tokoh-tokoh ditangkap. Kalau belajar dalil, belajar itu, kita insya Allah ya, sholatnya, ibadahnya, insya Allah, puasa ya udah bagus. Merawat kerukunan intinya kita dihadapkan pada, kalau menurut pendapat saya, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Ini yang kemudian membuat rakyat menjadi merasa bahwasanya berjalan sendiri. Jadi kita berjalan sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Sehingga kalau toh bantuan ya itu tadi untuk ekspos, pembebasan tanah dan sebagainya, dapat sertifikat, ternyata sertifikat palsu misalnya. Kan itu di media sosial tiap hari kita tonton itu. Nah inilah barangkali Bapak kepada kita yang dari perwakilan-perwakilan dari organisasi-organisasi muslim, tentu juga kita pengen punya pemimpin yang adil, kita pengen punya pemimpin yang menguatkan akidah kita. Kan nggak salah dong ketika kita mensosialisasikan bahwa yuk pilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Karena apa? Setiap agama pasti mengajarkan itu. Kalau yang Kristen pasti dia akan bilang, yuk pilih sesuai dengan kitab Injilmu. Kepada yang Konghucu tentu dia akan sesuai dengan kitabnya. Lah kita muslim mestinya gitu dong. Perkara nanti dalam pilihannya masyarakat memilih siapa, itu hak mereka. Tapi kewajiban kita sebagai tokoh, kita akan bertanggung jawab apapun yang kita sampaikan, yang kita perjuangkan. Menang kalah bukan soal bukan soal tujuan terakhir ya, tapi kita harus menyampaikan kebenaran itu sebagai tanggung jawab kita sebagai pribadi yang muslim dan muslimah. Saya kira demikian Bapak, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi merawat kerukunan, diskusi tidak akan berarti apa-apa kalau masyarakat dihadapkan kepada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.